warga populer, kembali lagi di channel aku. Hari ini aku akan membahas 7 perbedaan pola pikir mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa luar negeri. Simak dengan baik-baik ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe di pojok kanan bawah dan bunyikan tanda loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari aku kalau misalnya aku upload video baru. Mahasiswa pada umumnya adalah anak muda yang berjiwa muda, yang katanya mereka adalah kaum intelektual berkreativitas tinggi, makhluk yang paling cepat merespon perubahan, bertata krama, dan pastinya berpendidikan. Tapi, apakah semua mahasiswa itu sama? Ada nggak sih bedanya pengaruh budaya, sosial, lingkungan terhadap perilaku anak-anak muda ini yang notabene mereka semua adalah mahasiswa? Nah, gimana sih sebenarnya kondisi para generasi bangsa ini? Khususnya di Indonesia, apakah baik-baik saja? Kalau generasi bangsa ini kita bandingkan dengan generasi bangsa negara lain, apakah masih terlihat baik? Oke, kita mulai ya teman-teman. 1. Budaya membaca jauh panggang dari api. Budaya membaca mahasiswi di Indonesia jauh panggang dari api. Mahasiswi di luar negeri rajin baca buku. Bahkan rata-rata mahasiswi di luar negeri membaca 1-2 buku per minggunya. Prinsipnya, kalau mau jadi sarjana harus baca ribuan buku. Well, di Indonesia kalau mau jadi sarjana nggak perlu baca buku. 2. Media sosial. Makanan apa sih itu? Mahasiswa di luar negeri sangat jarang tahu apa itu pet, Instagram, Twitter, dan beberapa jajaran sosial media lainnya. Yang hampir semua mahasiswa di Indonesia merasa nggak pede kalau nggak punya aplikasi itu. Buat mereka, terlalu membuang-buang waktu untuk mengetahui apa yang orang lain lakukan. 3. Kerja part-time. Gengsikah mereka? Sebagian besar mahasiswa Indonesia itu gengsinya segede gaban. Gak mau kerja ini, kerja itu, maunya kerja yang ini, yang itu, pilih-pilih ini itu. Well, di luar negeri kebanyakan mahasiswa kerja part-time dan gak pilih-pilih. Juga gak jadi penilaian dari mahasiswa lainnya mengenai pekerjaan orang lain. 4. Sebagian besar kampus di luar negeri nggak ada sistem absensi. Kayak absen gitu, siapa yang hadir ya enggak, ya kalian udah tau lah. Kebayang nggak sih kalau di Indonesia nggak pakai sistem absensi, apa kelasnya masih penuh? Beberapa kampus di luar negeri nggak pakai sistem absensi ya guys. Ini karena mahasiswa di sana sudah sangat sadar mengenai pentingnya belajar. Jadi, gak ada absensi pun mereka tetap datang. Yap, mereka tetap hadir mengikuti pembelajaran di kelas. Kemampuan nomor 1, penampilan nomor sekian. Yang dimaksudkan di sini mengenai prioritas keuangan mereka ya guys. Kebanyakan dari mahasiswa luar negeri lebih mengutamakan prioritas pemanfaatan keuangan mereka untuk keperluan kuliah. Nah, setelah kebutuhan kuliah udah kelar semuanya, baru deh mikirin hari ini shopping kemana ya, gitu. 6. Party at the time, study in the moment. Pada saat belajar, ya belajar. Pada saat party, ya party. Ini salah satu budaya mahasiswi di beberapa negara maju. Mereka tetap party, tapi kuliah tetap jadi prioritas. Intinya, semua dilakukan pada waktu dan tempatnya. Bukan karena ngikutin gaya hidup, party sana sini, kuliah jadi keteteran. 7. Yang terakhir teman-teman. Yeay! 7. Tetap ke kampus walaupun gak ada dosen.
Ya kalian tau lah, kebanyakan mahasiswa di Indonesia itu kalau misalnya nggak ada dosen ya bubar, ya bodo amat. Mahasiswa di luar negeri, mereka sangat concern dengan studi mereka. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tugas dan budaya belajar di perpustakaan, serta persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu, walaupun nggak ada jadwal kuliah, mereka tetap datang ke kampus. Kalau mahasiswa di negeri kita, gimana? Sebagian besar, sekali lagi, nggak semuanya kok ke kampus kalau ada jadwal kuliah. Kalau nggak ada, ya nggak juga. Cuk. Oke guys, gitu dari aku. Don't forget to like, subscribe, and komen. Aku pengen bikin video apa lagi, walaupun komennya happy di bawah. Ini kayak orang bule ya? Gak apa-apa, karena sebenarnya aku itu orang bule. Yang ngisi suara ini orang bule, tapi bohong. Ya. Kayak si Ferdian. Oke guys.